Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa lihat di sini, market masih cenderung koreksi ya. Overall koreksi 2%, BTC semakin dalam ya. Kalau Ethereum nggak nih, dia malah berhasil ini ya, malah mau mencoba untuk reclaim sepertinya untuk hari ini ya. BTC kita bisa lihat di sini jam 7 pagi tadi lanjut membuat lower low. Daily close-nya di bawah dari tanggal 27 Desember. Not good ya, secara overall ini menunjukkan bahwa Bitcoin lebih ke momentum bearish begitu, karena kalau kita mau mengikuti pattern di Oktober kemarin ya. Oktober kemarin saat terjadi fake out itu hanya sehari saja and then rally lagi. Kalau kelamaan itu biasanya ya nggak jadi fake out begitu ya. Fake out itu biasanya cepat begitu. Jadi secara garis besarnya kita cenderung lebih ke momentum bearish begitu, dan possibility-nya mungkin kita akan kena 91.906 begitu. Jangan kita lihat aja mantul atau enggak. Nah, ngomongin soal akhir tahun, gue jadi mencoba untuk lihat lagi beberapa data sebelum-sebelumnya. Buat lo yang sudah nonton DCWT berkali-kali ya, terutama dari minggu-minggu kemarin, kita sudah pernah bahas beberapa kasus Desember di tahun-tahun sebelumnya. Nah, di Desember tahun sebelumnya kita bisa lihat di sini ya, masih cenderung bullish. Cenderung bullish bahkan sampai Januari awal pun ya, di 2023 ke 2024 ya, itu masih cenderung rally. Nah, mulai corrective movement itu di Januari ya inilah sepertiga lah, Januari sepertiga sampai ke Januari akhir. Baru akhirnya di di akhir Januari sampai Februari rally lagi begitu ya. Nah, tetapi waktu gue coba iseng zoom out ya, kalau lo perhatiin secara sekilas ini pattern mirip ya. Bahkan gue sampai coba untuk overlay bars nih ya, bars pattern ya. Kita lihat di sini sampai ke rally di Februari. Kalau kita tarik secara bentuk ini sangat mirip ya. Sangat mirip seperti ketarik satu, nanti kita benerin ya. Sangat mirip seperti di masa-masa sekarang. Nah, kalau kita perhatiin ya, di masa-masa ini nyaris kena BSB tapi tidak ya. Apakah kali ini akan ngulang hal yang sama? Mungkin ketahan oleh beberapa support yang di sini. 91.900, 89.800 dan seterusnya. Maybe. Ini menarik ya, karena lu lihat sendiri. Bentuknya nggak sangat percis sekali lagi ya, tapi sangat berirama dan kurang lebih pergeseran dari kuartal 4 ke kuartal 1. Begitu. Very interesting ya. Nah, jadi ya kita tinggal nanti faktanya ya lihat aja. Lihat aja apakah akan ngulang lagi, BSB kembali mendekat dan ujung-ujungnya rally lagi, atau kali ini jangan-jangan sampai kita harus ke BSB. We'll see. Kalau gue pribadi sih nggak suka tebak-tebakan, jadi ya kita tunggu aja. Kita tunggu apakah harus kena BSB atau jangan-jangan sudah cukup nih ya support-support yang kita bahas di sini. Begitu ya. The key is ya DCA aja. Sekali lagi DCA ya. Saat kita melakukan DCA ya, matematika sederhana, harga rata-rata kita pun akan ikutan turun. Tapi sekali aja kita tidak konsisten, janganlah ya. Nggak jadi. Ujung-ujungnya harga rata-rata kita tidak ikutan turun. Gitu aja yang gue ingetin ya. Jangan sampai kita udah capek-capek ya, awalnya disiplin. Tahu-tahu jadi berantakan cuma gara-gara kita kayaknya bakal lebih dalam deh. Wah, taunya tidak ya. Sayang, harga rata-rata kita tidak ikutan turun. Begitu ya. Tadi yang gue salah tarik mana nih ya? Ini gitu ya? Iya, kayaknya ini dia. Nah, sip. Oke. Ya, jadi memang seperti itu ya. Tinggal kita lihat aja ya. Untuk dia akan berhenti di mana gitu. Tapi gue nggak bisa shake it off. Ini cukup mirip begitu ya. Di Desember Januari sekarang sama di 2023-2024 gitu. Jadi 2024-2025 cukup mirip seperti 2023-2024, tetapi perbedaannya kita kayak kecepatan sebulan. Kalau di sini Desember masih bullish, di sini Desember udah bearish duluan. Nah, apakah mungkin kita juga akan sama patternnya ya? Nanti mungkin kalau sebelumnya kita tunggu sampai Januari akhir baru naik ya. Apa mungkin kita di Desember bukan Desember super akhir lah ya, mungkin Januari
awal mungkin lebih bullish. Ya tapi gini sih, kalau gue pribadi nggak suka sebenarnya dengan harus tanggal sekian, enggak lah ya. Tapi kita lihat secara pattern cukup mirip ya. Tinggal sekali lagi pit stopnya di mana nih? Pit stopnya di salah satu support ini atau BSP, begitu ya. Oke. Next kita akan lihat dulu indeks dolar. Indeks dolar overall sih ya masih begitu-begitu aja, nggak terlalu banyak perubahan ya. Bitcoin dominance kemarin sempat reclaim MA20 tapi hari ini melemah lagi. Ini udah berarti hari ketiga nih ya, masuk hari ketiga di mana dia masih bermain-main di BSB nih. Ya, kita lihat apakah akan ada breakout atau tidak. Secara struktur ini kan udah terbentuk suatu lower low, lower high. Nah, tetapi kemarin di tanggal 28 dan tanggal 29 tidak terjadi lower low lagi. Nah, mulai ada perlawanan dari Bitcoin dominance nih. Apakah ini adalah pertanda dia akan mulai menguat lagi? Ya kita lihat. Kita lihat jebol nggak nih? Membuat lower low nggak? Di bawah dari 57,63 nggak dalam beberapa hari ke depan? Kalau mulai di bawah lagi, ya berarti momentumnya masih lebih ke bearish. Tapi kalau dia masih terus berusaha untuk di atas dari struktur di sini, ya berarti artinya dia mencoba untuk pecah struktur lagi ya dari lower low, lower high, lower low ya menjadi higher high, higher low gitu ya. Next, kita geser dari news. Ini dari El Salvador ya. Jadi El Salvador sekarang sudah memiliki 6.000 Bitcoin ya. Dan portofolio mereka itu sudah up 105% begitu ya. Jadi buat lo yang nggak tahu cara DCA dari si El Salvador ini cukup unik ya. Jadi dia setiap hari beli 1 BTC seingat gua. Nah udah berapa lama? Berarti kalau 6.000 ya dikira-kira sendiri ya. Berarti sudah nyaris ya 3 tahunan lah. 3 tahunan mungkin kurang lebih sedikit lah gitu ya. Nah ini mungkin kalau ada yang sempat nanya, Bang gimana kalau kita beli BTC-nya setiap hari? Ya lu bisa lihat sendiri di sini ya. Ya 105%, not bad at all. Tapi menurut gua tetap masih lebih lebih efektif kalau kita tuh belinya ya di support begitu. Tapi apapun itu lu lihat ya dengan cara kesannya kan kedengar konyol. Beli setiap hari. Wah, mana bisa profit. Nah, lu bisa lihat El Salvador pun profit sebesar 105%. Dan kalau lu lihat nggak main-main ya. Secara angka ya, secara dolarnya itu 562 juta USD. Dengan modal ya berarti kalau kita anggap 100% lah ya. 250-an. Wow, ya. Nah jadi ya ini mungkin juga menunjukkan bahwa kalau kita konsisten terus di CA bahkan dengan cara yang mungkin menurut gua nggak terlalu super efektif pun tetap masih bisa seperti ini begitu ya. Luar biasa. Next, economic calendar. Untuk hari ini gua lupa jujurnya ada yang penting nggak ya? Coba kita cek. Yes, ada ya. Nanti jam 9 lebih 45 menit kita akan ada Chicago PMI ya, itu bintang 3. Jadi siap-siap jam 9 lebih 45 menit atau jam 10 kurang 15. Siap-siap pertimbangkan untuk tutup posisi buat lo yang konservatif terutama ya. Kita hindari jam-jam yang mungkin volatile begitu ya. Nah, buat yang agresif minimal pasang SL begitu. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya untuk hari ini ya secara makronya ya. Sekarang kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu. Yang pertama gua geser dulu. Jadi reminder bahwa TCI tidak pernah dan tidak akan pernah mau menerima dana dari member sepeser pun ya. Kita dari Agustus 2021 sampai sekarang puji Tuhan tidak pernah minta dan tidak pernah juga mau menerima dari member begitu. Mau titip dana, grup VIP nggak ada semua ya. TCI semuanya for free. Jadi kalau sampai ada yang mengatasnamakan TCI bilang oh ini titip dana atau apapun udah pasti itu fake. Kita cuma ada ini ya untuk menghubungi kita itu cuma ada via email yang ada di bawah di link description dan juga Telegram yang ada di bawah. Sisanya di luar dari itu bukan kita. Dan hati-hati, kadang-kadang Telegram tuh mereka scammer bisa mirip. Ya misalkan @Toshi Crypto Indo gitu ya. Dia bisa Toshinya O-nya tuh 0 gitu. Nah, itu hati-hati ya. Intinya setiap kali ada yang minta hal-hal aneh, tanya lagi di grup, tag gua sama satu kalau sampai ada yang mau seperti itu ya. Oke, selanjutnya seperti biasa ini bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah.
Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini lagi-lagi belum ada setup futures ya. Jadi ya kalau nggak ada setup jangan dipaksakan. Langsung loncat ke spot. Untuk posisi spot di angka 91.906, 89.851, dan 87.216. Itu buy limit untuk di Bitcoin secara posisi spot ya. Posisi spot ini adalah tempat DCA untuk para newbies ya. Next, Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini kemarin jebol lagi dan ya belum ada setup karena jebol ya. Kalau dia nahan di angka 3.385 ya berarti ada setup futures, tapi karena nggak nahan ya berarti ya udah kita skip dulu aja ya. Posisi spotnya karena belum terjadi reclaim lagi, jadi di 3.290,5, 3.158,8 dan 3.013,6 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin dan di Ethereum. Sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gua akan ingatkan sekali lagi 9.45 kita akan keluar Chicago PMI, jadi siap-siap buat lo terutama yang konservatif, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau jam segitu atau deket-deket jam 9.45 masih belum kena target TP ya. Dan selain dari itu ya, sekali lagi seperti yang gua tadi sudah katakan di depan ya, market itu nggak akan sama persis, tapi dia suka berirama begitu ya. Nah tapi gini ya, gue sudah ingatkan walaupun kita sudah bahas, oh begitu ya bang ya, wah berarti kalau gitu caranya, kalau dilihat dari sebelumnya pasti bakal sampai kena sini nih. Wah kalau gitu udah bang, nggak usah nih 91.000, 89 nggak usah, ini aja 87 sama BSB. Nggak, kita kan bisa seperti itu ya, karena kalau melakukan itu ya, sekali lagi market tuh hanya berirama, nggak sama persis. Gimana kalau ternyata cuma di sini terus sideways there, gimana? Gitu ya. Atau kalau misalkan, oh nggak usah bang, BSB aja udah pasti kena BSB. Tahunya cuma gini, ya di sini, there. Sama seperti di sini, sama di tahun kemarin, begitu, dimana dia udah kelihatan, wah ini udah pasti kena BSB nih, taunya nggak kena. Nah, ya itu dia. Ya jadi market itu sangat suka mengecoh kita, begitu ya. Kayak di sini juga nih ya. Wah, udah nih kena BSB, mantul lanjut. Ternyata jebol, sempat jadi resisten ya, dapat mini bear market di sini ya. Tiba-tiba dikasih lagi momentum dari fundamental ya. Kita kan di November 2023 tuh mulai keluar urusan ini, hype dari ETF spot. BlackRock nih kemungkinan bisa di approve. Mulailah pecah struktur, mulailah rally lagi begitu. Jadi sekali lagi ya, market itu sangat suka membuat kita bingung begitu. Nah, jadi menurut gua ya, obat paling ampuh supaya kita nggak dikibulin market adalah apa?
ya kita jangan sampai tebak-tebakan begitu. Karena market tuh suka banget kalau kita tebak-tebakan. Wah, mantul BSB pasti ini udah all in, udah kalau perlu kita kita buka posisi long gede-gedean. Jebol taunya. Waduh, gimana nih? Oh, ya aduh, kayaknya kacau nih, kacau. Udahlah kita tutup posisi. Ngebalik begitu. Dan terus seperti itu. Market memang sangat suka mengibuli kita. Begitu. Jadi, sekali lagi, ya, cara paling foolproof, cara paling kayak gini loh, semua orang bisa lakuin adalah dengan DCA. Begitu. Oh, dapat support tertentu, ya beli. Kok nembus gimana? Ya beli lagi. Udah. Begitu. Ya. Oke. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Terdengar mudah, tapi udah banyak ya yang merasakan sendiri bahwa tidak semudah itu. Ya, apalagi yang mindsetnya salah dari awal dan sudah bertahun-tahun salah. Begitu ya. Dan selanjutnya adalah salam tabur tuai. Ingat apa yang lu tabur akan lu tuai. Ya, jadi jangan kebanyakan nabur hal buruk. Ya, lu nabur hal buruk. Ya, lu nabur hal buruk. Mungkin sekarang santai aja tuh, nggak langsung kena petir. Iya, benar, nggak langsung. Ya, tapi lu tunggu nanti. Tiba-tiba saat balik itu karma akan lebih kejam daripada apa yang lu lakuin. Itu karena ingat, ya, saat lu menabur, lu cuma nabur benih. Benih itu kecil, ya, luar biasa kecil. Masuk ke satu kantong. Lu bisa tabur buat satu field begitu, untuk satu bidang tanah begitu. Tapi lu tunggu berapa bulan tuh, itu bidang tanah semua bisa penuh sama hasil ya taburan lu. Nah, itu bukan cuma hal baik sayangnya, hal buruk pun. Lu nabur hal buruk itu bisa kembali 10 kali lipat juga kalau. Jadi ingat ya, jangan sembarangan, taburlah sebanyak mungkin kebaikan. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.